Gue Reza Mahendra, di film Until Tomorrow gue berperan sebagai Haka. Dan gue Dimas Anggara berperan sebagai Rama. Yes, dan kami adalah Deva Dimas. Anggara Mahendra. Anggara Mahendra. Oke, thank you. Thank you. Oke. Nah, ini pertanyaan pertama. Dijawab singkat-singkat aja, Mas. Ini siapa duluan pertanyaannya buat ke siapa? Bisa dua-duanya langsung jawab. Nanti gantian Mas Deva dulu. Ntar kalau barengan tabrakan lagi. Iya. Ah, ya benar. Oke. Tabrakan kecelakaan, ribet kok. Bahaya tuh. Lantas terdekat di situ lagi. Aduh. Gue nengok lagi. Kena gue digocek. Lo nanti Mas Deva dulu baru Mas Dimas, atau kalau misalkan mau jawab duluan boleh. Oh ya udah, siapa yang kepikiran duluan aja ya? Ya. Ini perlu angkat tangan dulu atau pencet tombol apa? Ini games bukan sih? Enggak, bukan dia. Oh, sih. bukan. Saya cuma Bukan. kasih pertanyaan-pertanyaan receh aja nanti. Pertanyaan yang receh. dijawab seputar filmnya aja. Oke, recehnya perlu saya kembalikan nggak? Nggak ya? Boleh, nggak apa-apa kalau misalkan memang ternyata receh banget. Receh. Oke, oke. Oke, oke. Ya itulah pemirsa obrolan antara polisi cepek ya. Gini. Pertanyaan pertama, apa definisi setia bagi kamu? Setia. Setia itu berhenti membandingkan. Kalau kita udah berhenti membandingkan, kita akan ya kita melihat, pada akhirnya kita melihat seseorang yang ada di depan kita itu seutuhnya lagi, kita menjadi seutuhnya, bukan setengah aja, tapi menjadi karakter dan pribadi yang utuh gitu. Dengan berhenti membandingkan, kayaknya ya. Luar biasa. Kalau Mas Dimas? Menerima apa adanya. Nah, Menerima apa adanya. Setia. Ya. Oke. Lanjut kedua. Apakah kamu percaya masih ada laki-laki setia di dunia ini? weh ngeri. Saya enggak gitu kan maksudnya gitu. Saya ya, saya. Laki-laki setia, gue rasa pasti ada lah, pasti ada aja gitu. Laki-laki setia di dunia ini pasti masih ada. Kenapa? Itu nanya dari hati banget kayaknya. Iya. Kalau misalkan cara ngetes pasangan kamu setia atau enggak gimana nih? Cara ngetes pasangan setia atau enggak? Kalau gue ya, gue nggak mau ngetes pasangan gue setia atau enggak. Intinya gue percaya aja, karena pada akhirnya gini, sesuatu yang sifatnya ditutup-tutupi dan itu adalah sebuah keburukan, hanya masalah waktu sampai itu akhirnya ketahuan gitu. Jadi kalau gue punya pasangan, gue akan beri kepercayaan gue seutuhnya gitu. Gue nggak akan coba untuk ngetes dia, karena tergantung dari niat kita ngetes pasangan kita. Ketika misalnya kita ngetes pasangan kita, artinya percaya lu sama pasangan lu tuh nggak 100%. Dan kalau lu nggak percaya, kenapa dia jadi pasangan lu? Gitu aja sih. Betul. Kalau Mas Dimas sendiri? Kalau saya nggak pernah ngetes ya. Iya, saya juga baru kepikiran kenapa ngetes pasangan gimana harus Karena ngetes kita percaya aja, Iya. trust. Makanya kita pilih dia Iya, kan, iya. gitu kan. Dan karena gimana ya? Jadi juga nggak pernah ngetes. Kalau kita dites kan pasti kan kayak, kenapa lo ngetes? Pasti kan jadi ada pertanyaan gitu kan. Kalau enggak sih saya nggak pernah. Oke. Sih? Kalau dari sudut pandang laki-laki sendiri, kesetiaan laki-laki itu bakal dilihat, bener nggak sih kalau cuma ngeliatnya itu dari fisiknya atau kecantikan seorang perempuan? Bentar, saya pindah sudut pandang dulu ya. Ini kan sudut pandang laki-laki. Lihat ke belakang dulu. Sudut pandang nih. Bingung ya? Apa tadi pertanyaannya? Gimana nih? Lupa. Apa sih tadi pertanyaannya? Kalau dari sudut pandang laki-laki, Ya. bener nggak sih kesetiaan itu cuma dilihat karena mandang fisik, mandang kecantikan? Kesetiaan dilihat dari fisik. Nggak bisa dong. Nggak bisa. Itu kan kesetiaan itu kan ada di inner beauty gitu, ya kan? Kita nggak bisa ngeliat dari fisiknya aja. Mungkin kalau ngeliat fisiknya itu beda yang dilihat. Karena sorry ya, banyak kasus-kasus di luar sana yang terjadi, entah itu perempuan yang kemudian berselingkuh atau laki-laki yang berselingkuh, itu pada akhirnya selingkuhannya tidak lebih cantik secara penampilan atau lebih tampan ketimbang pasangan sebelumnya. Nah itu artinya kan sebenarnya kita ada kemungkinan untuk membuka hati atau membuka ruang lagi untuk orang lain, itu karena sesuatu yang di luar dari apa yang tampak. Mungkin sesuatu yang didengar,
sesuatu yang dirasa gitu. Jadi itu perasaan, makanya kan istilahnya perasaan. Rasa nggak? Ini skenario apa bukan? Hah? Menyentuh nih. Jadi gitu. Ya perasaan bukan visual. Meskipun secara research memang nggak bisa dipungkiri laki-laki pasti ini by science ya. Maksudnya laki-laki itu pasti appearance tuh Fisik menjadi juga, ya. sesuatu yang ini. Karena kan laki-laki itu visual banget gitu. Tapi pada akhirnya ketika waktunya udah berjalan, bukan itu lagi kok problemnya. Ini ya. Hah? Lihat ini deh. Nggak gini loh, caranya tuh. Caranya gini. Gitu ya. Gini. Gini, terus gini. Garui. Selanjutnya, setuju nggak sama pernyataan yang setia akan kalah dengan yang selalu ada? Yang setia akan kalah, Sama yang selalu ada. Kalau setia itu kan selalu ada. Berarti kan belum tentu juga Enggak, selalu ada. setia itu setiap tikungan ada. Ada. Waduh. Iya kan? Berarti kalau lu ketikungan dia baru ada. Kalau nggak ada tikungan dia nggak Nggak ada. ada. Susah juga ya. Susah. Susah. Jadi pertanyaannya apa ya tadi? Setia kalah baik selalu ada. Setuju apa enggak gitu? Enggak sih. Enggak sih. Karena setia kalah sama yang selalu ada. Kenapa gue nggak setuju? Karena menurut gue setia itu adalah sikap, setia itu pilihan. So once you memilih, ya jagalah sikap lo gitu. Nah, kalau pada akhirnya hati lu kalah sama yang selalu ada, artinya dari awal lu tidak memilih untuk menjadi setia gitu. Jadi itu masalah pilihan, masalah sikap, masalah apa ya, attitude gitu. Masalah aja. Masalah problem aja. Makanya kita tuh Indonesia tuh masalah mulu. Ente kadang-kadang ente. Saya nggak setuju sih. Nggak setuju. Karena buat saya... Gak setuju sama gua apa dia nih? Gua tersinggung nih. Ah gila katanya friends. Iya, sama dia. Oh, sama dia kan? Sama Oke. dia. Kan jadi lupa lagi. Nggak, kayak... Iya gak setuju. Nggak setuju. Karena buat saya... gimana ya, kadang-kadang itu kan saat kita menjalin hubungan itu nggak selalu kita itu bisa berada di sisinya terus kan. Pasti betul. kita punya aktivitas lain. Tapi kalau kita udah setia, ya mau gimana pun juga jarak ataupun waktu itu nggak akan bisa memisahkan. Nggak bisa bikin berpaling dan Nggak pindah bisa ke lain bikin- hati. Iya. Betul, Nggak karena bisa. pada akhirnya gini ya. Menurut gue, ketika dua insan memutuskan untuk menjadi utuh gitu, mengikat janji setia, menjadi pasangan gitu. Katakanlah di posisi Dimas, suami istri. Kalau gue kan masih belum sampai level situ. Ketika misalnya orang udah sampai di level itu, mereka tuh udah sampai di level dimana ketidakhadiran tuh bukan sesuatu yang bikin cinta tuh jadi berkurang. Karena dua insan memutuskan untuk menjadi satu, bukan berarti kan dua insan ini meninggalkan kehidupannya masing-masing, ya kan? Di luar daripada sama-sama membangun sebuah hubungan gitu. Mereka tuh tetap individu sebenarnya. Individu yang si perempuan punya pekerjaan dan karir dan mimpinya gitu. Si laki-laki punya tanggung jawab, kerjaan dan mimpinya. Jadi pada akhirnya justru sebenarnya ketika sama-sama itu just menjadikan dua orang ini ketika bekerja, ketika menjalani kehidupan mereka di luar dari hubungannya, itu jadi jauh lebih tenang karena mereka punya seseorang yang selalu menunggu gitu. Anda kayak udah cocok nih untuk Berdiri kan? Disuruh berdiri gua masa. Kamera di bawah. Iya. Apa ya? Tadi apa sih? Kok gue lupa lagi sih? Gimana sih tadi? Sama kan? Lupa sendiri kan pertanyaannya. Itu apa sih tadi itu? Benar, next aja next. Apakah saling menghubungi pasangan setiap waktu itu menjamin sebuah kesetiaan? Hah? Gimana? Selalu menghubungi pasangan itu menjamin sesuatu. Itu ada dua itu. Bisa setia, bisa posesif. Iya benar. Iya. Itu karakter sih. Itu karakter. Karakter. Tapi kalau saya menjalin rumah tangga ini bukan selalu menghubungi dalam arti untuk ngapain, tapi lebih kepada memberi kabar. Itu yang lebih penting. Kita memberikan informasi kepada pasangan kita bahwa kita di sini, kita lagi ini gitu. Itu lebih penting dibandingin kita tunggu ditanya dulu gitu. Karena buat saya kenapa
informasi itu sangat penting. Jadi kita bisa mengetahui kalau ternyata tidak ada apa-apa ataupun tidak terjadi sesuatu yang negatif, itu kita bisa tahu gitu loh. Itu sih lebih ke arah informasi sih untuk memberikan kabar. Karena dimanapun juga informasi itu sangat penting ya. Ya, apalagi di era 4.0 sekarang ini. Yes. Dimana akses internet begitu gampang. Betul sekali. Apa tadi pertanyaannya? Saling menghubungi pasangan itu menjamin sebuah kesetiaan apa enggak? Kunci dari hubungan yang baik itu gue rasa komunikasi. Jadi saling menghubungi, apakah itu menjamin kesetiaan? Tidak menjamin kesetiaan. Karena ada juga manusia yang intens berkomunikasi, ternyata dia aneh-aneh gitu. Ada juga. Oh no. Maksud gue itu nggak menjamin kesetiaan, tapi apakah itu akan membuat hubungan itu menjadi lebih baik? Tentu komunikasi itu penting banget biar tidak terjadi salah paham. Betul. Makanya kayak yang dilakukan Dimas itu kan supaya tidak ada salah paham kan. Dan gue juga melakukan itu ke pasangan gue, dalam arti daripada pasangan kita tahu posisi terakhir kita dari orang lain, mending kita yang menginformasikan. Dan kita harus memberikan itu dengan kondisi kitanya emang sukarela melakukannya, bukan karena dipaksa gitu. Karena gue pernah belajar nih dari salah satu teman gue yang memang umurnya jauh lebih dewasa, terus dia juga udah berumah tangga lama banget. Dia bilang bahwa ketika lu memutuskan untuk berhubungan dengan seseorang, lu memilih seseorang, itu semuanya tentang memberi, memberi, dan memberi. Jangan pernah minta, karena ketika lu minta, lu nggak dikasih, lu kecewa. Jadi ketika lu memberi, jangan ada harapan bagai sang surya menyinari dunia. Ya, sama sebenarnya kayak gitu. Jadi maksudnya kalau lu mau ngasih, termasuk juga kabar, ya kasih kabar aja. Jangan berharap nanti dia ngabarin balik juga. Kalau dia nggak begitu, ya mungkin karakternya. Intinya kalau lu mau ngasih, ngasih aja. Jangan pamrih gitu. Ya betul. Ya kan? Bisa? Selanjutnya ada pertanyaan gini. Saya dijodohkan dengan laki-laki mapan, tapi saya masih punya pacar yang sangat setia dan sangat baik, tapi belum mapan. Gitu. Siapa yang harus dipilih dari kedua laki-laki tadi? Aku. Iya. Ini kayaknya pertanyaan dia deh. Iya kan? Sulit ya. Kamu lagi di posisi sulit ya. Tenang. Nah. Bahwa sebenarnya itu sesungguhnya rezeki itu udah diatur. Jadi kita nggak perlu mencari, gua mau sosok ini. Belum tentu, maksudnya ini belum tentu ya. Berarti kan ada opportunity 50-50. Bisa jadi dia belum mapan saat ini, tapi nanti 10 tahun ke depan ternyata luar biasa rezekinya. Yang penting itu adalah kenyamanan. Misalnya kalau misalnya kita memang dijodohin dan kita melihatnya hanya dari sisi finansial, kita nggak tahu besok atau lusa tiba-tiba dia bangkrut, kita nggak pernah tahu. Dan kita nggak tahu juga kan. Yang penting itu kenyamanan, dan sisanya pasti rezeki pasti mengalir. Kalau saya percaya akan hal itu. Jadi balik lagi, kalau kamu sendiri gimana? Kamu dijodohin gimana? Jadi keputusannya apa? Lu pilih yang mana nih? Bukan saya masuk, bukan saya. Bisa aja. Dari tadi pertanyaannya dari hati tuh. Ini. Dia sebenarnya minta pendapat sama kita. Iya. Kalau kayak gitu bilang aja, matiin dulu kamera. Bisa ngobrol. aja nih Mbak Ines ya main deh. Oke, kalau dia masih pilih mana? Pilih yang kira-kira kalau Dia harus pilih yang mana? Iya, dia harus pilih yang mana? Pilih yang mana hatimu mau pilih. Karena pada akhirnya gue nggak bisa bilang bahwa yang dia cintai itu yang lebih baik gitu. Yang lebih baik kan udah pasti apapun yang dituliskan Tuhan untuk kita, itu yang paling baik. Jadi gue nggak bisa ngejudge bahwa mungkin yang lebih kaya itu nggak baik, atau mungkin yang lebih dia cintai sekarang ini lebih baik. Gue nggak bisa bilang begitu, tapi pada akhirnya kamulah yang tahu siapa dan yang mana yang harus kamu pilih. Karena kehidupanmu, jalanmu. Jadi proyeksi kehidupanmu adalah apa yang kamu buat dan kamu pilih kan. Gitu. Jadi ya saya kembalikan lagi ke dianya. Gitu. Ke Ines. Ke Ines. Ikuti kata hati karena kebahagiaan itu jangan sampai didikte sama orang lain. Karena ketika kebahagiaan kita didikte sama orang lain, maka kita akan bergantung pada penilaian orang lain mulu. Sementara kebahagiaan itu harusnya itu dari kita. Gitu. Sesederhana itu. Jadi siapa Mbak Ines? Dia kayak, lama yang berduit lah. Oke, lanjut. Kan katanya jodoh itu cerminan diri, kata orang begitu. Tapi ada yang orangnya dia udah setia tapi nggak dipertemukan sama orang yang setia juga gitu. Itu gimana? Itu namanya cobaan. Hidup ya. Cobaan hidup pasti ada.
Tapi enggak juga ya, jodoh itu cerminan diri. Berarti kalau misalnya dibilang kayak gitu, berarti dia sebenarnya dia nggak setia juga dong. Ya kan katanya kan menurut orang seperti itu kan. Oh. cerminan diri kan. Gimana tadi pertanyaannya ini? Karena kan kata orang kan jodoh itu cerminan diri kita gitu. Tapi kadang kitanya udah setia, ternyata pasangan kita enggak gitu. Jadi kamu tuh minta pamrih gitu maksudnya? Gimana Mbak Ines? Jujur deh. Jujur. Ini pertanyaan dari saya, tolong. Jujur. Enggak masalahnya. Pertanyaannya dari tadi lebih ke ini ya, pribadi Kayak ya. diri sendiri. Iya kan ya? Kayak aku tuh udah setia. Terus dia minta sudut pandang laki-laki itu lagi nggak? Iya. Oh Ya, no. Tapi emang paling benar Iya, kan benar. nanya kita gitu loh. Dia pengen tahu dari perspektif laki itu seperti apa. Iya. Ya, wajar sih nggak apa-apa. Hari Minggu gini kayak shop ngobrolin soal masa depan dan pasangan, nggak apa-apa. Sebenarnya kalau misalnya jodoh itu adalah cerminan diri, mungkin dia salah bercermin. Maksud gue gini, bisa jadi ada betul kesamaan-kesamaan. Ada mamanya. Sorry, lu bawa nyokap. sorry. Tante, sorry. Maksudnya gini, mungkin dia salah bercermin. Maksud gua adalah ketika dia bercermin itu mungkin dia fokus kepada perilakunya doang. Tapi mungkin ada hal-hal yang sebenarnya menjadi kebiasaan itu sama. Jadi mungkin dia sebenarnya ketemu orang yang sama, cuma perilaku seseorang ini punya kecenderungan yang menyakiti aja gitu. Hal itu aja nggak sama. Tapi kalau coba untuk lihat kesamaan, mungkin kayak istilahnya kan, kalau kamu jorok, kamu ketemu orang yang jorok gitu kan. Ya mungkin ada kesamaan itu sebenarnya kalau dia mau lihat. Tapi balik lagi bahwa dia bilang dia udah setia, pasangannya nggak setia, itu kan sebuah self proclaim, ya kan? Itu adalah kesaksiannya dia yang sebenarnya kita juga nggak tahu kehidupannya dia. I mean, mungkin lu pernah buat salah sebelumnya sehingga pasangan lu melihat peluang lain untuk melakukan kesalahan yang sama yang pernah lu lakukan. Jadi gue nggak berani nih bilang bahwa posisi siapapun yang bertanya ini dalam posisi yang benar juga. Mbak Ines. Mbak Ines dalam posisi yang benar juga, iya kan? Karena Mbak Ines. pokoknya gini, sederhananya kalau kita mau ini ya, kalau kita mau Jujur. ibarat Banding-bandingkan. istilah kata nih, Kadang-kadang ente. kalau kita mau simplify, kita sederhanakan aja deh. Oke, Bisa terus? jadi dua, kita simplify ya. Kita bisa jadi adalah yang pertama, tidak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Ya mungkin perilaku itu hadir karena trigger dari pasangannya, ya kan? Tapi pasangannya merasa innocent, gitu loh, playing victim. Gitu. Terus yang kedua, emang karakter. Sifatnya orangnya. Emang karakternya, gitu. Karena sikap dan sifat itu kan sesuatu yang berbeda. Sifat itu kan tabiat yang dibawa dari kecil, dari lahir, dibentuk dari lingkungan dia bertumbuh gitu. Yang sampai kapanpun, sampai dia mati pun gak bakal bisa diubah. Tapi kalau sikap, itu seperti yang tadi gue bilang, sikap itu, kita memilih itu sikap gitu. Kita marah itu sikap. Sikap itu adalah sesuatu yang kita bisa desain sendiri, sesuatu yang kita putuskan sendiri. Baik secara sadar nggak sadar, kebanyakan sih secara sadar gitu. So simplify-nya adalah kalau bukan karena trigger dari pasangannya, mungkin karena karakternya. Jadi kalau alasannya adalah yang kedua, adalah karakter, ya udah tinggal lah. Iya kan? Tabiat itu Sederhana. Tabiat ya. Secinta-cintanya lu sama seseorang, tapi ketika seseorang itu tidak membuat lu menjadi seseorang yang lebih baik atau menjadi diri lu seutuhnya, tinggalkan. Gitu Mbak Ines. Semoga jelas ya Ines ya. Semoga jelas ya. Selanjutnya kayaknya lebih mengarah ke Nah, nice. kalau Saya bisa laki-laki istirahat. Bener nggak sih kalau laki-laki yang sering pasang foto istri gitu jadi profil WA mungkin atau ya jadi foto profil lah gitu, cenderung tidak setia, bener nggak? Ini cenderung tidak setia, karena kan bisa jadi aja pasang fotonya itu cuma buat pura-pura supaya kelihatan gue setia banget nih sama Nah dia. itu, lu ingat kan tadi statement gue yang gue bilang rajin-rajin berkomunikasi pun nggak menjamin seseorang itu, malah mungkin dia sering komunikasi sama pasangannya supaya nggak dicurigain, kan gitu kan? Bisa jadi kayak gitu, maksudnya itu tergantung asumsi. Kalau kita udah percaya sepenuhnya aman. Ini giliran lu ya, sorry. Gue balik tidur lagi, sorry. Mungkin nah atau sekarang juga mungkin profil WA-nya foto sama istri sama anak gitu ya kan? Enggak sih saya ya. Kalau saya bilang malah justru
Nah, itu nggak bisa dinilai dari situ sih, karena sekarang logikanya kalau misalkan dia menaruh foto istrinya di WA, terus dia ngubungin perempuan lain, pasti perempuan itu kan akan mikir yang WhatsApp-nya dia perempuan, iya kan? Jadi nggak bisa dilihat dari situ sih kalau menurut saya ya. Dan kalau kayak saya pribadi justru foto WA saya itu belakang kepala saya. Iya, belakang kepala saya. Jadi bukan foto saya, muka saya bukan foto istri saya, nah belakang kepala saya tuh, bingung ya. Dan saya juga kayak nggak bisa dinilai dari situ deh. Kalau menurut saya, nggak menjamin sih. Iya. Tapi kan kalau pasang foto itu berarti kan dia ada sisi positifnya yang bisa kita ambil bahwa dia berarti membanggakan istrinya ataupun keluarganya. Itu sisi positifnya. Iya, tergantung cara kita berpikir aja sih sebenarnya. Iya. Nah, yang jadi masalah adalah lagi kan. Masalah lagi. Yang jadi masalah adalah orang-orang yang berpikiran seperti ini dari tadi kasih pertanyaan ini nih, yang perlu kita selidiki kehidupannya. Kenapa sih? Kenapa sih dia nanya ini pertanyaannya? Bitter banget kayaknya. Yang pasang foto istri malah justru yang macam-macam gimana? Pola pikirnya nih, Mbak Ines nih. Mbak Ines tuh kenapa sih? Nggak ada hubungannya sama sekali sama saya, Mas. Jujur Mbak Ines, ini direkam loh. Oke, ini pertanyaan terakhir. Ini mungkin masuk juga ke karakter Cepet ya? Bapak. Cepet. Jadi Lemah semua emang. bagaimana membedakan kesetiaan dengan bucin? Bucin itu kan sering digambarkan kayak kebodohan ketika dia tuh mencintai seseorang. Saking bucinnya jadi kayak bodoh, dia lupa sama hal-hal yang dalam tanda kutip waras gitu yang dilakukan. Apa yang membedakan kesetiaan dan kebucinan? Gue selalu percaya bahwa cinta sama seseorang itu bahwa cinta itu harus cinta yang terukur dan masuk akal gitu. Mungkin bucin itu masuk ke kategori yang emang udah gak masuk akal. Maksud gue gini, kalau lu cinta dan lu sayang sama seseorang, itu bisa lu lakukan, selain bisa lu katakan, lu bisa lakukan gitu. Makanya kan bucin itu maksudnya yang kayak aku rela lompat dari atas gedung demi kamu. Lu berani lakuin nggak? Gitu kan? Lu bisa lakuin nggak? Nggak bisa kan? Jadi harus masuk akal dan terukur. Karena pada akhirnya ketika semuanya terukur, masuk akal, bisa dilakukan, cinta itu menjadi nyata kan, menjadi kenyataan, menjadi sebuah fakta, menjadi sebuah bukti. Bukan lagi menjadi sebuah janji gitu. Janji di bibir. Manis. Oh, manis. Memutar kata. Begitu sih. Tidak menjawab pertanyaan lu memang. Itu hanya teori gua, tapi at least kan jadi ada sudut pandang baru kan. Bucin dan setia. Ya paling itu sih maksudnya. Kalau setia itu mungkin sesuatu yang masuk akal lah. Kalau bucin tuh mungkin kecenderungannya, gua nggak bilang nggak masuk akal gitu. Karena banyak juga yang ngatain gue kadang-kadang kalau gue posting sama pasangan gue tuh kayak bucin banget Kak Deva. Dan I don't mind dibilang seperti itu gitu. Jika bucin itu dianggap bahwa lelaki ini mencintai banget pasangannya, gue nggak keberatan. Cuma mungkin bedanya adalah setia itu masuk akal, bucin tuh kadang-kadang cenderung konyol gitu aja sih. Mas ini gimana? Apa tuh? Apa yang membedakan kesetiaan sama bucin? Bucin itu budak cinta ya? Iya. Sebenarnya kalau ya seperti yang tadi katakan Mas Deva juga ya, yang lebih ke masuk akal dan terukur. Ya benar juga kalau setia itu kan kita be ourselves, tapi kita nggak merusak komitmen itu yang udah dibuat gitu. Kalau bucin itu kan lebih dan nggak ngerusak karakter lu. Nggak merusak karakter. Kalau bucin itu kan dia sampai lupa dirinya dia sendiri kan. Yes. Karena dia terlalu pengen menjadi orang yang lebih baik, tapi untuk pengen terlalu menunjukkan gitu kalau dia itu orang yang baik, itu kan jadinya dibuat-buat kalau menurut saya pribadi gitu. Tapi kalau misalkan orang setia itu udah pasti sebenarnya bucin juga, bisa dibilang kan kayak gitu, tapi dia tetap menjadi diri dia sendiri. Jadi ya berbedanya itu sih, lebih ke arah konyol sama nggak konyol aja. Iya gitu aja. Yang Kamu, satunya organik, yang satunya pakai apa? Pakai plastik anorganik. Pakai boraks. Nah, ibaratnya gitu. Satu pakai pengawet, satunya organik. Oke, itu tadi udah pertanyaan
Oke, kalau gitu sekarang saya Jadi tanya, kamu udah jadi bisa kamu bikin gimana? keputusan ya, Des? Jadi kamu dijodohin sama siapa? Jadi Jujur. dari tadi kita sudah membimbing kamu, apalagi gue tadi udah sekolahin kamu ya. Nggak kasih kisi-kisi juga kan? Nggak apa-apa, Iya. nggak apa-apa. Jadi sama yang sekarang tapi masih berhubungan. Oh, jadi langsung dijodohin